Pemirsa, calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo menegaskan hak angket dibutuhkan untuk menunjukkan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Berikut wawancara eksklusif jurnalis senior Aiman Wicaksono dengan calon Presiden Ganjar Pranowo. Saya bersama dengan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Eksklusif karena baru pertama kali diwawancarai dan iNews yang berhasil mewawancarai. Mas Ganjar, sehat selalu. Terima kasih. Saya langsung tanya hal yang berat boleh ya? Boleh. Tapi saya harus declare dulu nih. Saya sekarang bukan tim Anda lagi, saya kembali menjadi wartawan. Oh, selamat. Mas Ganjar, saya ingin tanya. Apa yang ada di benak Mas Ganjar jika ditanyakan soal pemilu 2024? Saya mau jawaban paling jujur dari Mas Ganjar. Banyak komplain. Itu aja. Banyak keluhan, banyak komplain. Banyak komplain. Di antaranya dari Mas Ganjar. Di antaranya dari masyarakat yang menyampaikan kepada kami. Ya. Di antaranya dari para caleg. Di antaranya dari pakar. Dan semua sudah diperbincangkan. Tapi buat saya semua ada batasnya, semua ada waktunya. Dan kita mesti menunggu saat akhir kapan KPU menentukan. Tapi itulah dinamika yang terjadi sampai hari ini. Kalau bicara soal komplain, kalau bicara soal keluhan, saya tanya Mas Ganjar langsung karena yang ada di hadapan saya sekarang Mas Ganjar, bukan yang lain. Apa yang paling dikeluhkan di pemilu 2024 ini? Yang pertama yang agak ramai adalah angka yang tidak pernah bergerak. Jadi maksudnya? Seperti persentase yang sudah terkunci untuk Pilpres. Oh, antara quick count dan real count ini misalnya? Antara real count dan quick count, dan saya kira quick count juga sama kok. Dan sekarang quick countnya udah hilang ya. Sudah selesai mungkin. Tapi di real count itu angka tidak bergerak. Dulu seingat saya pada saat saya sendiri running jadi gubernur atau mengikuti pada saat pilpres sebelumnya, kami selalu memperhatikan suara hari ini masuk dari provinsi mana. Lalu kita bisa memperhitungkan dan mempertimbangkan. Karena kita melihat, daerah ini belum masuk, provinsi ini belum masuk, maka pantas suaranya segitu. Jangan-jangan kalau daerah ini masuk, provinsi ini masuk, akan terjadi pergerakan. Sehingga dinamikanya akan terlihat. Maka persentase itu menjadi banyak pertanyaan. Yang kedua tentu, teknologi informasi sekarang termasuk media sosial begitu aktifnya menunjukkan video-video rekaman-rekaman dan kemudian mereka mulai membaca, mensimulasikan apalagi kemarin yang terkait dengan Sirekap. Sehingga ada TPS yang melebihi 300 suara dan itu pasti sangat mengejutkan. Bahkan ada yang ribuan, ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan juga. Ya, termasuk yang digerobokan tentu saja. Betul. Nah, pada saat itulah kemudian orang mulai bertanya, ini aneh sistemnya. Nah, rasa-rasanya si pembuat sistem ini perlu membuat statement, pernyataan, apakah cara beroperasinya seperti itu. Nah, karena ini menurut saya agak terlambat, sekarang terjadi analisis yang luar biasa di masyarakat. Ya, semuanya akan mengedukasi, tapi sekali lagi, sabar, belum diputuskan oleh KPU, dinamika inilah yang hari ini mesti didiskusikan di publik agar semuanya bisa menjadi paham. Iya, saya coba untuk menyederhanakan apa yang Mas Ganjar tadi sampaikan. Antara quick count dan real count itu sama. Hasilnya tetap terus. Bahkan real count angkanya yang segitu-gitu aja. Padahal secara logika misalnya ketika kita bicara ada penggelembungan di beberapa titik, bahkan ada yang sampai ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan. Tapi kok prosentasenya di real count itu masih sama saja, begitu ya? Itulah. Itu janggal luar biasa memang. Oh ya, pasti kalau ada suara masuk tinggi, pasti dinamikanya bergerak. Betul. Kenapa itu tetap saja? Dan inilah yang kemudian disimulasikan oleh banyak orang dan dipublikasikan melalui media sosial. Di antaranya ada algoritma dan sebagainya, itu mesti dibuktikan. Oh iya. Tapi saya tanya, kalau ada algoritma seperti itu, Mas Ganjar setuju nggak sih? Ada algoritma yang mengatur Sirekap untuk mempertahankan komposisi real count KPU yang sampai saat ini nggak pernah berubah angkanya? Saya kira tidak perlu dijawab, pasti semua orang nggak setuju lah. Bukan, maksud saya, apakah ada algoritma itu? Mas Ganjar setuju nggak? Bahwa algoritma yang mengatur, jangan-jangan sebagai sebuah kecurigaan pasti sekarang bertanya pada soal itu. Pasti sekarang orang bertanya,
kok nggak bergerak ya? Kok tetap ya gitu ya? Itu pasti semua orang bertanya. Inilah yang kemudian para pakar menyampaikan kepada publik bagaimana algoritma itu terjadi, bahkan ada yang mensimulasikan kan. Betul. Di Jadi media kalau sosial. diperbaiki di sini pindah Ke tempat lain. meskipun kan? itu harus dibuktikan ya. Itu secara ya semua harus dibuktikan. Maka proses pembuktian inilah yang hari ini mestinya penyelenggara pemilu bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi begitu. Tapi nggak ada apa-apa tuh kalau dikatakan ini pemilunya biasa, kalau ada kesalahan itu ya diperbaiki, ya sudah jadi masukan saja dan semuanya berjalan normal. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Teman-teman DPRD juga bercerita, DPR RI bercerita, lu suara saya kemarin naik kok sekarang turun. Itu yang terjadi. Dan sekarang banyak kawan-kawan DPRD mesti nungguin suaranya. Jangan-jangan suara saya hilang begitu. Nah inilah yang hari ini menjadi perdebatan. Sehingga antara Pilpres dengan Pileg sama. Sama semua ada komplainnya. Kalau komplain selama ini mungkin orang melihat biasa saja. Dalam arti ya setiap pemilu pasti ada komplain. Oke. Tapi ketika kemudian melihat situasi yang hari ini sistemnya kok berjalan stagnan, tidak ada perubahan, maka orang mulai bertanya. Saya dengan tim kemudian mendapatkan begitu banyak masukan yang hari ini mesti kita konfirmasi agar kita tidak emosional, agar kita tidak cepat-cepat menuduh, tapi kita membuat proses agar itu bisa dibuktikan. Nah ini pertanyaan saya. Ya. Ini kan kita bicara tadi fenomena. Oke, komposisinya nggak berubah, real count-nya segitu-gitu aja. Oke, ada dugaan ini, dugaan itu. Tapi ini kan bicara nanti muaranya di MK. Kita nggak bicara angket dulu nih, karena itu domain parpol. Muaranya di MK, Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang kok kita tidak mendengar ada bukti-bukti yang kuat yang bisa diperdebatkan. Mungkin di media dulu lah, sedikit-sedikit dibocor aluskan gitu ya. Atau ini jangan-jangan hanya cywar aja. Sebenarnya nggak punya bukti juga dari Mas Ganjar misalnya dan tim 01 ataupun 03? Ya tentu saja prosesnya belum berjalan. Pendaftaran belum, putusan saja belum siapa yang menang hari ini. Maka kita melihat, loh ini belum putusan kok. Semua sudah saling memberikan pengakuan dan sebagainya. Saya sampai ditanya sama kawan-kawan juga, udah Pak Ganjar sampaikan selamat. Oh ada waktunya. Kalau saya menyampaikan selamat hari ini, saya mendahului KPU. Kan KPU mau menyampaikan tanggal 20. Sempat diminta untuk menyampaikan selamat. Ini cerita menarik nih. Jadi Mas Ganjar diminta, boleh nggak kasih tahu siapa sih yang minta Mas Ganjar untuk memberikan selamat tentu kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya? Iya. Ada banyak sekali. Kayak WA, ada relawan, ada masyarakat, ya, ada ilmuwan gitu. Oh iya? Oh macam-macam. Mas Ganjar kasih selamat saja. Nanti kalau ditawari kabinet mau, pokoknya yang cerita-cerita seperti ini itu. Tim ses, bukan tim ses kan sama sekali tidak ada tim ses di situ. Oh tidak. Tidak ada. Ada relawan, ada ilmuwan, macam-macam lah. Ada tokoh masyarakat. Dan sempat dikatakan Mas Ganjar nanti kalau ditawari masuk kabinet mau ya. Itu orang yang kan kalau orang bicara seperti itu artinya dia punya katakanlah mungkin jalur VIP ke Pak Prabowo Mas Gibran misalnya, betul? Oh enggak, mereka saya kira berani-beraninya nawarin ya itu? spekulasi aja. Oh oke. Karena pernah terjadi presiden itu kan gitu. Yang tidak ikut kemudian menjadi ikut kan ada presidennya gitu. Jadi maksud saya publik kemudian berasumsi seperti itu. Maka saya bilang sabar, waktunya belum tuntas. Biarkan KPU bekerja, kita mengumpulkan bukti termasuk tadi pertanyaan Aiman. Jangan-jangan nggak ada buktinya. Oh segudang. Nah sekarang inilah yang kita siapkan. Sudah? Oh sudah. Tim hukum kita sudah bekerja, sudah mengumpulkan bukti, sudah menyiapkan saksi-saksi begitu ya. Sehingga mungkin paradigmanya agak sedikit berbeda. Bukan kalkulator. Selama ini kan persengketaannya suara, kalkulator begitu. Nah kita coba kasih paradigma baru apa yang terjadi begitu. Kita bicara soal itu belakangan sedikit, tapi saya tertarik tadi soal kabinet. Mas Ganjar jawabannya kalau seandainya, ini saya bicara ya karena belum ada penetapan apa-apa. Iya. Masuk kabinet siap? Ya tidak. Ini firm? Iya. Siapapun capresnya? Tidak. Kenapa? Boleh nggak? Menghormati mereka yang menang. Kami menghormati siapa yang menang. Dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh
kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun. Kan rekonsiliasi supaya damai, supaya rekat. Jangan kemudian diartikan bahwa ketika kita tidak di dalam pemerintahan tidak akan damai. Justru check and balances itu dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau kemudian semua berada di kursi itu, dalam kekuasaan itu, tidak ada yang mengontrol, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya akan bercerita, ini mbahnya oligarki. Jangan sampai. Maka kemudian saya sampaikan kepada publik, agar publik juga belajar. Bahwa menjadi seorang capres-cawapres, maaf, itu tidak sedang mencari pekerjaan. Tidak sedang mencari jabatan. Tapi membawa amanah yang kemudian bebannya jauh lebih besar dari hanya sekedar kepentingan pribadi. Oke. Mas Ganjar kalau ditanyakan, supaya ini ada sedikit bocoran. Kalau tadi dikatakan tim hukum tengah bekerja, mengumpulkan bukti-bukti. Boleh nggak sebut salah satu saja, meskipun tidak harus spesifik, tidak harus terbuka, kira-kira di sektor apa yang kemudian akan disorot? Kalau kita mau bicara satu aja deh, kejujuran aja. Semua menghitung bagaimana penghitungan ini benar atau tidak. Tadi kita contoh satu ya. Bagaimana sistem itu bisa membaca lebih dari 300. Itu salah. Dan ketika perbedaan angka itu muncul, kenapa kemudian persentasenya tetap? Oke. Tadi sudah disampaikan. Dua. Kalau kita melihat, kemarin para ahli IT menyampaikan, kita menemukan server di luar. Awas loh. Servernya di luar, tidak di dalam. Yang kemudian kembali ke dalam negeri. Yang diperkirakan kemudian kembali. Pada saat disebut di luar, tidak ada yang menjawab. Mengiyakan atau mentidakkan dari penyelenggara. Baru kemudian dari penyelenggara saya membaca, enggak kok ada di dalam negeri kok. Nah, kita akan bisa membaca dengan sangat gampang. IP-nya kemarin ada di situ kok. Sekarang kamu ngomong di sini. Jadi siapa yang berbohong? Inilah beberapa indikator-indikator yang kemudian bisa kita tunjukkan. Termasuk tadi pergerakan-pergerakan suara yang ada di beberapa tempat. Yang berikutnya, tentu akan ada cerita-cerita yang bisa disampaikan. Beberapa orang di level desa sudah siap bersaksi. Di level desa sudah siap bersaksi. Ada mengatakan dugaan intimidasi? Atau bukan dugaan lagi bahkan? Ada cerita begini. Kira-kira di sini yang memilih A berapa? Oke. Ya kira-kira sekian persen Pak. Kamu bikin sekian persen bisa nggak? Desa, kan itu KPPS. Apa hubungannya? Tokoh yang ada di situ. Oh oke. Target maksudnya? Ya. Diberi target? Diberi target. Oke. Kurangnya apa? Kalau kurangnya perlu kita bantu. Maka ketika kemudian terjadi. Dan kejadian bahwa di desa dia angkanya sesuai target atau mendekati target misalnya? Ya. Dan itu diceritakan. Orang menceritakan, hanya tanya saja, kamu bisa bersaksi nggak? Jangan fitnah lo ya. Saya siap bersaksi Pak. Oke, tak siapin ya. Ketika nanti akan berjalan. Dan cerita itu cerita umum. Cerita umum artinya banyak. Saya kira dari iNews bisa terjun ke lapangan. Saya ini gaya Aiman gitu. Untuk terjun fact finding, tanya orang, kamu dapat berapa? Ada satu polster dulu yang sudah mengindikasikan kecurigaan-kecurigaan dia sehingga dia tidak merilis pollingnya. Karena mereka mengatakan kami tidak mau menjawab karena kami takut dia dapat bansos. Ini cerita-cerita yang sekarang muncul yang kita kumpulkan tapi kami tidak mau gegabah. Ya. Maka tim kami kita minta untuk silahkan cek, kita klarifikasi, kita pastikan. Itulah beberapa cerita yang kemudian akan disampaikan. Iya. Tapi saya mau kasih catatan loh Mas. Jangan statement saya ini kemudian dianggap, tidak siap kalah. Oh kita siap menang, siap kalah. Jangan juga dianggap, ini alasan orang kalah terus kemudian berargumen. Ya kalau tidak terjadi cerita-cerita yang sekarang terkumpul di media mainstream maupun sosial, saya tidak akan menceritakan ini. Oke. Tadi saya sebut, kalau seandainya nanti media datang, lalu kemudian wawancara perangkat desanya, kemudian viral, nanti berubah lagi dari buktinya. Jadi saya tahan dulu deh. Nah, ya. Tapi begini Mas, ini pertanyaan terakhir saya begini. Ini kita bicara soal logika elektoral, bagaimanapun juga harus bicara soal logika elektoral. Kalau seandainya katakanlah ini semua benar, lalu kemudian mengubah komposisi, kan Mas Ganjar juga tidak diuntungkan juga. Paling yang maju kedua putaran 01 dan 02.
Jadi untuk apa kemudian Mas Ganjar dan tim 03 misalnya berupaya keras untuk membongkar, untuk menyampaikan ini? Ini penting untuk disampaikan. Kita kan tidak bicara demokrasi prosedural. Kita bicara demokrasi substansial. 3 pasangan ini pada saat di KPU dulu sudah menyampaikan bahwa kita siap menjaga situasi kondusif, kita siap menang, kita siap kalah ya. Siapapun. Katakan kemudian, asumsi Bung Aiman sampaikan ya. Nanti kalau umpama putaran kedua 01 dan 02, kita setidaknya sudah memberikan pendidikan kepada masyarakat. Oke. Mana data yang benar? Bagaimana integritas? Bagaimana kredibilitas? Bagaimana sebuah kejujuran itu ada dalam sebuah proses demokrasi? Ini mahal. Karena sebentar lagi mau ada pemilihan lagi. Ya, pilkada. Pilkada. Dan itu waktunya makin pendek. Diajukan lagi. Nah, September loh. Ya. Jadi artinya apa? Jangan sampai pola ini kemudian nanti akan dipakai untuk di dalam pilkada-pilkada itu. Dan kemudian orang akan tiba-tiba akan terugikan gitu. Jadi nilai, kejujuran dan kebenaran itu yang paling utama. Memangnya demokrasi tanpa nilai? Memangnya demokrasi membuang moral? Tidak bisa. Bukan soal menang kalah. Oh tidak. Saya sampaikan pada kawan-kawan saya dari para relawan. Lupakan dulu cerita Ganjar Mahfud dan 03. Tapi mari kita kawal. Ini agenda reformasi loh ya. Kalau tidak akan terjadi gitu. Tapi sekali lagi, kita jangan emosi. Kita tunggu keputusan KPU. Nah seluruh cerita-cerita yang ada hari ini, mari kita buktikan bareng-bareng. Secepatnya. Maka kalau ada pelanggaran, segera laporkan agar kemudian penyelenggara pemilu bisa bertindak. Kalau enggak nanti penyelenggara pemilu seperti di Jogja. Dikasih kerupuk melempem kan repot ya. Dan kita punya, saya harus tanyakan juga terakhir ya. Kita punya presiden buruk ya ketika proses ini kemudian diajukan seperti 22 Mei 2019 ada kerusuhan Bawaslu. Lalu kemudian itu juga sampai sekarang juga kan masih pertanyaan juga. Lalu kemudian di 2014 tidak ada, tapi kemudian juga ada insiden-insiden ya. Apakah nanti 2024 ini publik akan melihat hal serupa atau ada hal yang berbeda dari apa yang kemudian diperjuangkan oleh teman-teman misalnya dari 03 dan juga 01? Waktu masih ada. Kejadian tadi dicatat sejarahnya dengan sangat baik oleh Aiman. Kalau kita tidak belajar dari itu, maka itu akan bisa berulang. Maka sekali lagi, waktu masih ada. Maka kawan-kawan penyelenggara, Anda sedang dilihat, Anda sedang diuji, tunjukkan kredibilitas dan integritas Anda agar kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Anda punya kesempatan lebih banyak untuk bisa bertanya kepada ahlinya. Kawan-kawan dari DPR juga sudah bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan ini. Ya, kalau itu bisa dilakukan rasa-rasanya cerita-cerita yang menyeramkan itu akan bisa kita redam hari ini. Oh ini sesama anak bangsa kok. Ya, dan itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Soal hak angket terakhir. Saya tahu bahwa ini terakhir yang ketiga ini ya. Oke. Paling akhir kalau Paling akhir. Kalau kita bicara hak angket ini bicara soal domain partai politik. Ya. Tapi kalau saya lihat dari timelinenya, dari sejarahnya, nggak bisa dilepaskan. Karena pertama kali yang mengucapkan itu adalah seorang Ganjar Pranowo. Ya, karena saya pernah di DPR. Ketika kita melihat situasi, sebuah keputusan yang berakibat pada orang banyak, gitu kan. Dan kemudian itu dipertanyakan, yang paling bagus diselidiki. Dan nggak perlu takut. Orang salah tidak perlu takut. Tidak akan terjadi rame-rame. Orang benar maksudnya, orang benar tidak perlu takut. Ya, orang benar dan orang salah. Kalau orang salah takut. Oh iya, benar ya, orang salah nggak boleh. Jadi maksud saya benar dan salahnya mari kita uji. Jadi di situ kemudian kita akan bicara begini. Proses penyelidikan akan dilakukan. Siapapun yang kemudian dicurigai akan bisa dimintai pendapat. Dan itu tentu basisnya adalah data dan fakta. Evidence base menjadi penting. Dan itulah tempat yang paling bagus karena zona netral. Dan itu di parlemen. Justru kita kandangin dalam lembaga yang konstitusional. Meskipun tidak akan mengubah apa-apa. Tidak akan mengubah apa-apa. Tidak akan mengubah apa-apa. Menunjukkan kepada publik. Menunjukkan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi. Hari ini kan semua bertanya toh. Ya. Pak Bansos itu mempengaruhi nggak sih? Kata salah satu pollster yang tidak mau mendapatkan atau tidak mau dimintai pertanyaan itu karena takut nggak dapat bansos, ada pengaruhnya nggak?
Apakah bansos yang kemarin itu rame banget sekarang? Setelah coblosan ada pembagian bansos nggak? Anda lihat. Contoh ini, umpama bansos. Apakah bansos kemudian mempengaruhi dan sebagainya? Informasi akan sampai Juni, Maret katanya ada, tapi kita lihat nanti. Kita lihat ya, mudah-mudahan. Nah, kalau kita melihat hari ini berasnya sangat mahal loh. Ya. Kenapa bansosnya tidak keluar hari ini? Yang berikutnya, kalau tidak DPR bisa juga Komisi 2 mengundang tadi. Mengundang penyelenggara pemilu untuk cepat-cepat melakukan clearance, klarifikasi terkait dengan ini. Sehingga angket itu hak konstitusional DPR, biarkan partai-partai fraksi mereka bekerja. Komisi 2 bisa juga menggunakan hak pengawasannya untuk rapat kerja. Atau barangkali perlu pansus. Oh ini kurang dalam maka dipansuskan. Pansus juga bisa bekerja. Ini cara-cara memberikan clearance. Dan sekali lagi, tadi itu, kalau merasa semuanya sudah on the track, sudah benar, ya nggak perlu takut. Ya. Kalau benar, tidak perlu takut. Saya setuju dengan itu. Terima kasih. Sama-sama. Mas Ganjar Pranowo, Ya. Capres calon presiden nomor urut 3 Republik Indonesia. Terima kasih Mas Ganjar telah hadir eksklusif di iNews. Tentu kami menghargai apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar dan kita akan nanti lihat, meskipun tadi bocor-bocor sedikitnya sudah disampaikan, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian prosesnya ke depan. Sekali lagi terima kasih dan terus semangat pada siapapun untuk menyampaikan apa yang diyakini benar. Terima kasih. Ya. Masih Mas.